Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dengan NIM 42. Saya di sini akan memenuhi tugas UTS saya, yaitu Ekonomi Mikro 2, yang berjudul tentang pemetaan pasar output dan pasar input. Pasar yaitu tempat terjadinya pembeli dan penjual yang melakukan kegiatan transaksi yang berupa barang dan jasa, dan pasar tersebut juga dibagi menjadi dua, yaitu pasar output dan pasar input. Pasar output adalah pasar yang menjual belikan sebuah produk, barang atau jasa sebagai hasil produksi suatu perusahaan. Sedangkan pendapat lain mengatakan pasar ialah tempat terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, dan terjadi pada waktu dan tempat yang sama. Pasar output memiliki struktur. Struktur pasar terbentuk karena adanya perbedaan jumlah penjual dan jumlah pembeli. Struktur pasar juga mampu mempengaruhi perilaku para penjual dan pembeli mengenai perubahan yang terjadi pada harga barang dan jasa yang terdapat di pasar itu tersendiri. Macam-macam pasar output yaitu pasar persaingan sempurna. Dalam hal ini, arti pasar yang memiliki sangat banyak pembeli dan penjual, sehingga secara perseorangan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Ciri-ciri yang terdapat di pasar persaingan sempurna yaitu jumlah pembeli dan penjual sangat banyak, barang dan jasa yang diperjualbelikan homogen, pembeli dan penjual tahu keadaan pasar dengan sempurna, pembeli dan penjual bebas keluar masuk pasar, dan faktor-faktor produksi bebas bergerak perseorangan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Dan juga pembentukan harga pada pasar persaingan sempurna ditentukan oleh kekuatan yang menarik antara permintaan dan penawaran di pasar. Yang kedua yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Pasar monopolistik juga memiliki ciri-ciri dari pasar monopolistik yaitu terdapat cukup banyak pengusaha. Nomor 2, komoditas, perbedaan karakteristik seperti desain, merek, mutu, kemasan, pelayanan purna jual, yaitu pelayanan dalam menjual barang. Nomor 3, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga, seperti karena masih punya pembeli yang setia. Nomor 4, keluar masuk pasar sangat mudah. Nomor 5, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Pasar monopolistik juga memiliki keuntungan maksimum dalam menjual barang dan jasa, yaitu kurva permintaan lebih elastis daripada yang dihadapi monopoli. Jika perusahaan menaikkan harga, maka jumlah komoditas yang dijual menjadi sangat berkurang, dan bila perusahaan menurunkan harga, maka jumlah komoditas yang dijual bertambah lebih banyak. Nomor 2, karena tidak elastis sempurna seperti pada persaingan sempurna, maka kurva MR tidak berhimpit dengan kurva permintaan, dan MR di bawah kurva permintaan. Yang ketiga yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut monopolis. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga. Monopolis juga dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar, atau biasanya bahasa Jawanya itu ditawar, tinyang. Ada pula juga pasar monopolistik ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nomor 1 yaitu terdapat satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Nomor 2 yaitu tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Kalau memang sudah dibeli, maka barang tidak boleh dikembalikan, ataupun ada barang itu pun ada yang cacat ataupun ada yang kurang. Nomor 3 yaitu terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada
dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, modal yang sangat besar, dan lain-lain. Nomor 4 yaitu penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. Yang terakhir yaitu kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopolis. Contohnya seperti perusahaan Pertamina. Yang keempat yaitu pasar oligopoli. Apa sih pasar oligopoli itu? Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dinyatakan karena pasar tidak sempurna, yaitu hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Contohnya industri yang termasuk dalam kategori industri rokok, mobil, dan sebagainya. Pasar oligopoli itu tersendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu terdapat beberapa penjual di pasar, umumnya kurang dari 10 dengan banyak pembeli di pasar. Nomor 2, barang yang diperjualbelikan relatif homogen namun terdiferensiasi. Contohnya adalah produk sabun mandi dengan berbagai aroma dan bentuk. Nomor 3 yaitu penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga. Karena apa? Karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Nomor 4 yaitu masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Jadi persaingan di pasar oligopoli ini, persaingan dalam menjual barang itu sangat ketat karena besar-besarannya serta perang harga yang dimaksud terjadi ketika suatu perusahaan bermaksud untuk menurunkan harga agar memperoleh keuntungan pasar yang lebih besar. Namun, di balik keuntungan yang lebih besar itu, perusahaan juga menurunkan harga lain sehingga pada akhirnya keuntungan pasar yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan adalah tetap, namun dengan harga jual yang lebih rendah. Yang nomor 5 yaitu produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walaupun sulit, dengan dibutuhkan modal yang besar untuk dapat bersaing dalam pasar oligopoli, terutama ketika perusahaan yang sudah lama kemudian menurunkan harga besar-besaran sehingga membuat perusahaan baru sulit untuk bertahan. Yang terakhir yaitu sistem harga yang kaku. Sistem harga yang kaku ini karena sifatnya yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan. Perilaku satu perusahaan menjadi sangat terasa pengaruhnya bagi perusahaan lain, sehingga menimbulkan ketergantungan dari masing-masing strategi atau tindakan yang diambil dari perusahaan tersebut. Contoh dari pasar oligopoli tersendiri yaitu perusahaan industri semen. Yang terakhir yaitu pasar input. Apa sih pasar input itu? Pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, sumber daya tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Kegiatan produksi ini dapat berjalan dengan baik apabila faktor produksi yang dibutuhkan tersedia. Dengan keberadaan faktor-faktor produksi dapat diperoleh di pasar faktor produksi. Jadi, pasar faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi yang berupa alam, tenaga kerja, modal, dan entrepreneur, yaitu pengusaha. Adapun ciri-ciri pasar input diantaranya yaitu 1. Pasar ini wujudnya kegiatan tidak berwujud fisik. Nomor 2, di pasar ini permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang besar. Nomor 3, yaitu jenis dari penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli sementara permintaan sifatnya kolektif. Pasar input tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu
pasar monopoli, dan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli memiliki ciri, yaitu terdapat banyak perusahaan yang hanya mempekerjakan satu pekerja. Yang kedua yaitu pekerja dapat membentuk perserikatan ataupun kelompok. Dan di dalam perserikatan itu, pekerja juga dapat menentukan tingkat upah yang diperoleh dari hasil mereka bekerja. Yang kedua yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki ciri, yaitu nomor satu, terdapat banyak perusahaan dan banyak pekerjanya. Nomor dua yaitu kesempurnaan informasi. Jadi di pasar persaingan sempurna, informasi ini lebih tinggi, yaitu dengan cara memperoleh informasi dari sosial media maupun di luar maupun di dalam. Nomor tiga yaitu sisi permintaan dan penawaran dalam kondisi seimbang, karena meningkatnya keinginan konsumen dalam membeli barang ataupun jasa. Cukup sekian pemaparan dan pembahasan dari saya mengenai pemetaan pasar output dan input. Apabila terjadi pembahasan yang kurang jelas, mohon berikan komentar dan saran untuk saya agar kedepannya bisa menjadi lebih baik.